4 larangan kurban yang wajib diketahui. Berkurban menjadi ibadah sunnah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan berkurban kita telah meneladani keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ibadah kurban dilakukan setelah umat muslim melaksanakan salat Idul Adha sampai berakhirnya hari tasyrik. Kemudian hewan yang telah memenuhi syarat akan disembelih lalu dibagikan kepada keluarga yang membutuhkan. Keistimewaan pahala berkurban tertera pada hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada amalan anak Adam yang dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkurban. Karena ia akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, bulu, dan kukunya. Saking cepatnya, pahala kurban sudah sampai kepada Allah sebelum darah hewan sembelihan jatuh ke tanah. Maka hiasilah diri kalian dengan berkurban. HR Ibnu Majah. Namun, dalam melaksanakan ibadah kurban ini, ada beberapa hal yang harus dihindari atau dilarang bagi orang yang hendak berkurban. Hal-hal ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta pendapat para ulama. Berikut ini adalah beberapa larangan dalam berkurban yang wajib diketahui. Menjual daging hewan kurban. Ketika hewan ternak telah disembelih menjadi daging hewan kurban, maka seluruh bagian tubuh dari hewan kurban tersebut harus segera dibagikan atau diberikan sebagai hadiah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran Surat Al-Hajj 28. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. HR Al-Hakim. Melihat kedua hadis tersebut, terbaca jelas bahwa kita tidak boleh sehelai rambut dijual sebagai penghasilan kita sendiri. Larangan menjual hasil sembelihan kurban adalah pendapat para Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. 2. Mengupah penyembelih hewan dengan bagian tubuh hewan kurban. Dalil dari hal ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya, kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Dalam hadis tersebut, dapat kita ambil hikmahnya bahwa upah penyembelih hewan bukan diambil dari hasil sembelihan kurban. Namun Syohibul Kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk penyembelih hewan tersebut. 3. Larangan memotong kuku dan mencukur rambut untuk orang yang hendak berkurban. Diceritakan dalam hadits sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, barang siapa yang telah memiliki hewan yang hendak dikurbankan, apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikitpun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. HR Muslim 5236, Abu Daud 2793, dan yang lainnya. Dalam hadis tersebut, dijelaskan bahwa rambut dan kuku yang dilarang untuk dipotong dalam hadis di atas adalah rambut dan kuku Syohibul Kurban, bukan rambut dan kuku hewan kurban. Larangan kurban tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Larangan mencukur tersebut termasuk mencukur habis, memendekannya, mencabutnya, membakarnya, atau memotongnya dengan bara api. Di sisi lain, hukum potong kuku dan rambut sebelum berkurban memiliki perbedaan pendapat. Memotong kuku dan rambut sebelum hewan kurban disembelih menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah makruh bagi pekurban, dari awal Zulhijjah hingga waktu penyembelihan hewan kurban. Pendapat tersebut berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melihat hilal menandakan masuknya bulan Zulhijjah dan ia ingin berkurban, maka hendaknya tidak memotong rambut dan kukunya hingga ia berkurban. HR An-Nasai. Hadis tersebut tidak menunjukkan haram, melainkan makruh, yang sebaiknya dihindari atau ditinggalkan. Akan tetapi, menurut Hanafiyah hukumnya boleh. Bagi mazhab Hanafiyah, larangan memotong kuku dan rambut hanya berlaku bagi orang yang sedang ihram untuk haji. Lalu seperti apa hikmah yang terkandung dalam anjuran tersebut? Hal ini dilakukan agar anggota tubuh seorang pekurban tetap lengkap hingga terbebas dari api neraka. Membiarkan rambut dan kuku tetap ada dan dipotong bersama sembelihan kurban menjadi bagian kurban di sisinya.
agar umat muslim di seluruh penjuru dunia menyelaraskan orang yang beriram haji dan umrah, karena mereka juga tidak dianjurkan untuk memotong kuku dan rambut. 4. Menggagalkan hewan kurban yang telah ditentukan. Jika kita sudah membeli dan berniat untuk berkurban untuk seekor hewan, ada baiknya kita tetap konsisten dengan pilihan kita. Apalagi jika kita menggagalkan kurban untuk dijual kembali dengan niat yang berbeda, maka perlu diingatkan kembali bahwa kita berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita ingin menukarkan hewan kurban kita, niat itu lebih baik daripada berniat untuk menjualnya kembali. Demikian larangan-larangan yang harus diperhatikan dalam berkurban. Semoga hal ini menjadi peringatan untuk kita umat Islam agar berhati-hati dalam menjalankan amalan yang menjadi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua terjaga dan terhindar dari perbuatan salah dan dosa. Amin ya rabbal alamin.